materi yang akan kita bahas yaitu tentang gambar proyeksi. Untuk selengkapnya, silakan kalian lihat sampai akhir ya. Selain menggambar bentuk, kita juga mengenal istilah menggambar proyeksi. Apa sih sebenarnya menggambar proyeksi? Bagaimana cara kita menggambar proyeksi? Secara umum, proyeksi berarti bayangan. Gambar proyeksi dapat dikatakan sebagai gambar bayangan suatu benda yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu suatu benda yang berasal dari benda nyata atau imajiner. Menggambar proyeksi adalah cara menggambar titik-titik dan garis-garis yang ada dalam ruang. Selain itu, fungsi dari menggambar proyeksi yaitu memberikan informasi kepada orang lain mengenai ukuran, bentuk, dan posisi benda di dalam ruang, sehingga letak, bentuk, dan ukuran rencana benda yang dibuat, serta gambar penampang sebelah dalam atau luar dari segala bentuk benda dapat diketahui. Garis proyeksi memiliki arah sejajar atau paralel dan memusat atau sentral. Garis pemroyeksi yang sejajar tegak lurus terhadap bidang gambar menghasilkan gambar proyeksi ortogonal. Nah, materi gambar proyeksi yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah gambar proyeksi ortogonal ini. Dalam proyeksi ortogonal, yang lazim digunakan ada dua cara, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Dikatakan proyeksi Eropa karena jenis gambar ini digunakan hampir di seluruh daratan Eropa, kecuali negara Belanda. Mungkin kalian bertanya, apa yang membedakan antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika? Nah, proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandang. Sekali lagi, proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangnya. Sedangkan proyeksi Amerika disebut juga proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Sekali lagi, proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Perhatikan baik-baik penjelasan ini. Ini adalah simbol dari proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa simbolnya seperti pada gambar sebelah kiri, kemudian proyeksi Amerika simbolnya ada di sebelah kanan. Pada proyeksi Eropa, letak bidang berlawanan arah pandang, sedangkan pada proyeksi
Amerika, letak bidang sama dengan arah pandang. Simbolnya seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari proyeksi Eropa terlebih dahulu. Pada proyeksi Eropa, letak bidang berlawanan arah pandang. Lebih sederhananya, bendanya yang diputar, sedangkan orangnya tetap diam di tempat. Bendanya yang diputar, sedangkan orangnya tetap diam di tempat. Contohnya pada gambar berikut. Jika kita mau menggambar sisi kiri benda, maka kita harus memutar benda tersebut ke arah kanan. Jika kita mau melihat sisi kiri benda, maka kita harus memutar benda tersebut ke arah kanan. Jadi, gambar bidangnya berada di sebelah kanan. Kemudian, contoh lagi, jika kita mau mengambil sisi atas, maka kita harus memutar benda tersebut ke bawah. Jika kita mau melihat sisi sebelah atas, maka benda tersebut kita putar ke bawah. Jadi, gambar bidangnya berada di bawah. Begitu juga untuk bidang yang lainnya. Nah, kemudian untuk proyeksi Amerika, letak bidang sama dengan arah pandang. Nah, proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang mudah dipahami karena tata letaknya sama dengan arah pandang kita. Lebih sederhananya, begini, bendanya atau objeknya tetap diam. Orangnya yang berpindah-pindah. Benda tetap diam, orang yang melihat itu yang pindah. Contohnya pada gambar berikut. Jika kita menggambar sisi sebelah kanan benda, maka kita yang berpindah ke kanan. Jadi, gambar bidangnya berada di sebelah kanan. Oke. Jika kita mau menggambar sisi bagian atas, maka gambar bidangnya tetap berada di atas. Begitu juga untuk sisi yang lainnya. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk menggambar proyeksi? Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar proyeksi itu yang pertama ada kertas. Kertas yang biasa dipakai untuk menggambar proyeksi itu kertas putih polos dan kertas kalkir. Kertas kalkir ini adalah kertas yang tembus pandang. Yang kedua adalah penggaris. Penggaris yang banyak digunakan untuk menggambar proyeksi adalah bentuk garis segitiga, baik itu segitiga siku-siku maupun segitiga sama kaki. Yang kedua penggaris T, yaitu penggaris lurus yang ujungnya berkait siku-siku. Yang ketiga penggaris lurus. Untuk penggaris jenis ini, ukuran yang digunakan bisa menyesuaikan kebutuhan. Alat dan bahan yang ketiga yaitu pensil dan rapido.
Adapun jenis pensil yang bisa digunakan, yang pertama adalah pensil dengan kode H. Tipe atau jenis dari pensil kode H ini tidak terlalu tebal. Biasanya digunakan untuk menggaris pertama. Nah, yang kedua, pensil dengan kode B yang difungsikan untuk memperjelas garis. Untuk kodenya bisa 2B, 6B, dan seterusnya. Rapido ini fungsinya untuk lebih mempertegas biar tidak terhapus dan memperjelas gambar bidangnya. Kalian bisa mencoba di rumah. Kalian bisa mencobanya menggunakan benda dengan bentuk yang sederhana, dengan tingkat kerumitan yang sederhana. Nah, nanti kalau sudah bisa, selanjutnya kalian bisa mencoba dengan bentuk yang lebih rumit. Selamat mencoba. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih.